Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan ibadahnya, beramal dan beribadah zahir, batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita sampaikan dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menjalankan amanahnya Rasulullah, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim, diwajibkan kepada setiap umat Islam belajar dan menuntut ilmu, amal dan ibadah. Bersalam kita lagi tidak lupa kita sampaikan kepada semua sahabat dan kerabat kita yang ingin memperdalam pemahaman hakikat daripada amal dan ibadah dalam makom kajian tauhid. Silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur untuk mendapatkan bimbingan dan tuntunan belajar secara Zoom dan secara melalui aplikasi Google Meet dalam tempo kurun waktu 1 minggu sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah dalam berbagi ilmu dan wawasan ini perlu kiranya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan membangun iman kita pada diri. Apalagi di dalam belajar makom tauhid itu sangat dibutuhkan kemantapan dan kekuatan iman dalam menerima titah kajian, mengimani suatu kalam yang telah diberikan. Ini adalah dikatakan tauhid, karena tauhid itu adalah iman. Untuk itu pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang hubungan daripada makna
hakikat atau dikatakan antara zikir dan tasbih. Kadang kita dengar sebagian umat muslim tidak bisa melihat perbedaan di antara perbuatan zikir dan perbuatan bertasbih. Padahal dari perbuatan amaliyah yang dua ini sangat jelas perbedaannya, bahkan perbedaan itu lebih terlihat daripada kesamaan. Kalau kita katakan berzikir, berarti al-zik, mengingat. Tapi kalau kita katakan bertasbih, sama hakikatnya berkata atau berucap. Kalau bertasbih adalah rukun amaliyah yang telah ditentukan hukum-hukumnya. Jumlah-jumlahnya itu telah ditetapkan dalam ketentuan, yaitu hakikat dari amaliyah tadi. 5.000, 1.000, 100 dan lain sebagainya. Itu pun dituju kepada makom. Setiap bertasbih dia akan menuju makom. Yang dikatakan menuju makom itu karena adalah sasarannya adalah melengkapi penyempurnaan daripada kodrat yang ada dalam makom tersebut, dengan tujuan yaitu amaliyah. Maka ini dikatakan bertasbih. Kita lihat juga wujud tasbih itu memiliki batasan-batasan hitungan. 33 kali 3 itu adalah batasan hitungan. Dan itu memiliki makna. Karena dia memiliki makna, maka jatuhlah itu yang dikatakan dengan amaliyah. Berbeda dengan kita melaksanakan pemahaman ibadah zikir. Kalau zikir adalah al-zik, mengingat. Kalau kita melaksanakan sesuatu yang kita ingat sesuai dengan makom zikirnya, maka ingatan ini tidak boleh bersekutu dengan kodrat lain. Tidak ada wujud sesuatu pun yang mendampingi dikala kita melakukan zikir. Mengingat sesuatu itu adalah setelah kita mendapatkan suatu pelajaran, yaitu tentang jabariyah ma'rifatullahnya. Pengenalan inilah, ma'rifatullah inilah yang akan membuka pintu zikrullah. Mengingat kepada Allah dalam tentunya kita mengkaji atau mentadabur daripada sebuah kodrat. Kalau kita kembali dengan kemampuan sebuah huruf atau sebuah kata, maka kita harus memiliki kemampuan membedah kata-kata tersebut, membedah huruf tersebut, sehingga sirna menjadi hakikat dan hakikat menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat. Tapi kalau kita belum punya kemampuan untuk mentadabur sebuah huruf, apalagi kata, maka itu belum dikatakan kita mengingat. Kenapa? Zikrullah itu harus melalui pintu gerbang yang disebut dengan ma'rifatullah. Harus jelas pengenalan dulu yang dibimbing oleh seorang guru.
Wasilah Allah itu adalah umat. Jadi kalau kita mendirikan kodrat ibadah tadi, itu kembali kita mencari kodratnya pada diri atau keumatan diri. Mengingat azik memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu, sama seperti amaliyah atau bertasbih juga memiliki rukun-rukun hakikat yang tertentu yang telah ditetapkan dalam makom tasawuf, dalam makom tauhid, dalam makom tarekat. Jadi kalau kita tidak mengerti kiat-kiat dari zikir dan tasbih, maka kita akan mencampur adukan perbuatan dua yang berbeda ini. Inilah yang membuat tidak sampainya ke aras Allah perbuatan ibadah atau amaliyah tersebut. Kalau kita lihat umpama dari sisi kajian zikir, Allah, dalam hukum tasawuf disebut dengan aku. Allah asma dikaji dalam hukum adalah zat. Keakuan Allah ada pada zatnya. Zat inilah hayat, disebut rohani. Rohani inilah yang akan disaksikan. Rohani inilah yang akan menjadi pokok ingatan atau zikrullahnya. Bagaimana wujud tadi lahir dan berdiri, mewujud kepada rohani, disaksikan, dan itu akan menjadi sebuah wujud daripada ingatan. Inilah awal zikir adalah ma'rifatullah. Zikrullah berawal dari ma'rifatullah. Jadi para hadirin dan jamaah sekalian, kalau kita sudah mengerti tentang pemahaman perbedaan antara ibadah, zikir dan amaliyah bertasbih, maka kita bisa mentajalikan dua kodrat tersebut dari sirullah zikrullah menjadi kodratullah bil amaliyah, menjadikan zahir bagi Allah dalam wujud keakuan sirnya. Ini akan bisa dikatakan zikir mawujud dalam bentuk awal amaliyah. Tapi kalau kita mengatakan amaliyah itu zikir, maka sungguh jauh perbedaan kodrat dengan yang kita akui. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kalau kita belajar bagaimana mendirikan hakikat di dalam diri dengan aras qudsi dan keramatnya Allah, maka itulah sandaran daripada zikrullah. Disitulah kita mengingat bagaimana wujud itu berdiri setelah ma'rifatullahnya dikaji. Tapi kalau kita ingin mengingat Allah, bagaimana dari ada dia, dari wujud sampai mawujud, dia berdiri dengan ketuhanannya, dengan sifat Tuhannya, tapi kita tidak bisa menyaksikan proses antara wujud atau titik berdirilah yang berkodrat daripada nur kasiyah tadi menjadi alif yang tersurat, arif nyata, butuh penyaksian dan pengakuan yang lebih kuat. Dan itulah yang akan kita saksikan, itulah yang akan kita ingat. Tapi kalau ma'rifatullahnya belum berjalan, ma'rifatullahnya belum terijab dan terbuka, maka kita tidak akan melihat
batin tidak akan melihat, sir diri tidak akan melihat. Terus yang mau diingat apa? Apa yang harus diingat? Adakah sesuatu yang diingat itu bisa sebelum dilihat? Nah, disinilah pemahaman dari tajalli ma'rifatullah yang akan selalu kita pelajari, sehingga kita bisa mengingat bagaimana tidak ada maujud menjadi ada. Masa mengingat ini dengan melebur huruf yang dimunculkan dalam sa'ud matsani atau kalam ayat-ayat saktinya. Ilmu-ilmu qadrat hijahiyah akan dilebur dan akan menjadi pedoman ma'rifatullah dalam rangka menetapkan dalam pencarian Allah. Tapi kalau kita belum punya kemampuan untuk membedah atau mentajazus atau mentadabur huruf hijahiyahnya, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan mengingat. Leburnya sebuah wujud, ayat menjadi kauliyah, kauliyah menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat, ma'rifat menjadi wujud bilah itu tadi. Ma'rifat akan menjadi sebuah kauliyah. Tapi pernahkah kita menyaksikan itu secara langsung? Kalau kita belum menyaksikan secara langsung, maka kita tidak akan bisa mengingat apa yang telah dikaji. Kita tidak bisa melihat apa yang telah dikaji. Tidak mungkin mengenal Allah terjadi setelah mengingat. Tetap awaludin ma'rifatullah. Inilah yang dikatakan membuka pintu hijab bertasbih. Proses bertasbihnya alam kepada Allah menjadi diri mengingat Allah. Disitulah letak perbedaan makom daripada mengingat Allah dan bertasbih kepada Allah. Jadi kalau bertasbih itu adalah berucap yang diatur oleh dan dituntun oleh fikihnya. Tetapi kalau mengingat adalah pemahaman yang telah dilebur dari amaliyah tersebut menjadi suatu ingatan yang tidak bisa terputus, yang ingatan yang tidak bisa putus sama sekali. Inilah yang dikatakan zikrullah atau mengingat Allah. Tentunya dengan kita memiliki kemampuan tadabbur Al-Quran, tadabbur diri. Dan inilah yang paling penting kita pelajari. Zikrullah harus memiliki makom tauhid yang bagus, makom tauhid yang sempurna. Mana bisa seorang tanpa mengenal dia bisa mengingat? Harusnya dia harus bisa mengenal terlebih dahulu dengan bimbingan guru dan mengingat apa yang telah dijabariahkan oleh seorang guru. Rahasia demi rahasia, tingkatan demi tingkatan harus kita benar-benar pelajari dengan sami'na wa ta'na. Penggeseran-penggeseran ibadah iman-iman kita diperjalankan, kita harus mampu mengikuti. Tidak bisa kita menyimpulkan pemahaman kecuali kita telah mengikuti pemahaman tersebut. Kemana arah pahamnya, kemana tajalinya, ikuti dengan ikhlas, belajar dengan ikhlas. Melebur ayat menjadi kauliyah sama mananya melebur amaliyah menjadi ibadah, melebur ibadah menjadi ilmu. Maka daripada itu para jemaah, bertasbih
fikihnya amaliyah, sementara berzikir adalah sesuatu induk daripada makom ibadah. Pengenalan-pengenalan marifatullah yang akan mengungkap menjadi zikrullah. Maka mari kita belajar menerima dan mematuhi hak-hak dan kebatilan-kebatilan di dalam melakukan ibadah. Harus jelas-jelas kita bisa membedakan mana yang zikrullah, berzikir kepada Allah, berzikir dengan ibadah, dan berzikir dengan tasbih dan bertasbih kepada Allah. Ini harus benar-benar kita pelajari. Kenapa? Karena hak dan batil tidak akan bisa dicampur adukkan. Makanya kita harus belajar mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di dalam makom zikir itu. Inilah perbedaan antara zikir dan bertasbih. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar memahami kiat-kiat hakikat tersebut. Jangan kita melakukan hubungan ibadah dan melalui kodrat amaliyah. Ini juga akan jauh daripada kemungkinan terijabah dari Allah. Amaliyah adalah sifat zahir dengan perbuatan fikihnya, dan kejadian itu menuju hakikat, dan hakikat ini dikenalkan oleh penuntun diri kita yang akan menjadi sebuah ingatan. Bagaimana berdirinya sebuah alif dari wujud titik asal mula jadi. Proses itu akan selalu kita ingat setelah kita melakukan kajian marifatullahnya. Marifatul izzatullah kita contohkan. Bagaimana menjadinya wujud mawujud menjadi alif. Bagaimana alif mawujud terlihat, bagaimana alif wujud tidak terlihat. Ini juga harus diselesaikan dulu dengan makom marifatullah. Inilah baru menjadi dasar sebagai sebuah al-zik, sebuah ingatan yang akan menjadi ibadah bernama zikir. Insyaallah jamaah, mari kita pelan-pelan mendalami makna-makna yang ada di dalam hakikat Islam. Hakikat, kajian-kajian hakikat, kita harus melakukan perbuatan itu tanpa hanya pengakuan, tetapi harus bertajali dan ditajalikan, sehingga berhubungan berupa tauhid, merasakan berupa tahrid, dan mengalami berupa tajrid. Inilah kebenaran yang nyata di mata Allah. Jadi mari kita selalu meningkatkan pemahaman ibadah ini menuju kebenaran. Siapa yang kamu cari kalau tidak Allah? Nah, dari ini mari kita mendapatkan perjalanan tajali rohani ini menuju ibadah-ibadah dengan makom-makom ibadah. Jangan sekali-kali mengkaji diri tanpa ibadah. Karena apa? Tidak semua yang berilmu itu menjadi ibadah, tapi orang yang beribadah sudah pasti berilmu, insyaallah. Baik jamaah sekalian, untuk mengingatkan wawasan ini agar selalu jangan salah dalam menjalankan makna terhadap ibadah-ibadah ma'rifatullah. Jangan nanti salah dalam menjalankan, tapi kita selalu saling mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan di dalam melakukan tajalli. Baik, insyaallah mudah-mudahan dengan kita bisa dan mengerti makna daripada perbedaan berzikir dan bertasbih, mudah-mudahan kita menjalankan ibadah tersebut dengan sangat teliti dan sampai kepada arasnya Allah. InsyaAllah tingkatkan pemahaman hakikatmu. Kenapa?
aku adalah sebuah perbendaharaan, kata Allah. Dan makanya kalau kita mencari jalan pemaknaan semuanya itu melalui perbendaharaan Allah. Perbendaharaan Allah mengetahui segala pemahaman-pemahaman hakikat dan mempelajari makna-makna hakikat yang telah disampaikan dengan sami'na wa ta'na, insyaallah para jemaah. Baik jemaah sekalian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.